warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kea. Kea, kenapa? Osis. Oh, yang OSIS siapa aja? Alia. Kea, Alia, Mahogra. Oke, ketua kelas. Silahkan memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya, terima kasih. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ekosistem. Ekosistem, oke, good. Adakah yang masih ingat lagi apakah itu ekosistem? Tempat berkomunikasinya makhluk hidup. Tempat berkomunikasinya makhluk hidup. Ada lagi? Selain berkomunikasi? Tempat tinggal. Berkembang. Berinteraksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Kalau Bu Tata kasih contoh, di ekosistem hutan ada apa? Ada pohon, ada apa lagi? Hewan. Kalau hewannya ada harimau dan kijang, kira-kira interaksi apa yang akan terjadi di kedua hewan tersebut? Harimau makan kijang. Harimau memakan kijang. Harimaunya berarti sebagai apa? Predator. Kijangnya sebagai mangsanya. Kemudian kalau Bu Tata beri cobaan, ada pot A dan pot B. Pot A diberi pupuk, pot B-nya nggak diberi pupuk, tapi semuanya sama-sama dirawat. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Pot A akan berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada pot B. Kenapa? Karena pot A dikasih pupuk. Karena pot A diberi pupuk, sedangkan pot B tidak diberi pupuk. Oke, berarti pupuk itu termasuk benda mati atau benda hidup? Benda mati. Benda mati. Kalau benda mati di IPA itu disebut sebagai Abiotik. abiotik. Kalau benda hidup disebut sebagai Biotik. biotik. Selain pupuk, yang termasuk abiotik apa saja? Tanah. Tanah, Pot. pot, Air. air. Kalau yang termasuk biotik? Tumbuhan, hewan. Oke, cacing. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang Terarium. terarium. Terarium itu termasuk ekosistem atau bukan? Ya, oke, termasuk. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu melalui percobaan dan pengamatan lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun lingkungan dengan benar, serta mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup atau organisme. Sudah dibawa? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Tata punya video. Silakan disimak, nanti Bu Tata beri soal. Dijawab di kertas. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Tidak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluar dari, dia menyerap karbon. Ya sudah dari mana? Tadi dulu. Oke, apa yang kamu tangkap dari video ini? Apakah kelapa sawit berbahaya? Tidak. Apa yang kamu tangkap dari pernyataan Presiden Pak Prabowo selain kelapa sawit? Tentang kata kuncinya? Deforestasi, deforestation. Apa itu deforestation? Penebangan hutan atau pengalih. Jadi fungsinya hutan itu dialihkan ke menjadi fungsi yang lain, seperti hutannya dibabat, ditebang untuk dijadikan
kebun atau dijadikan pertambangan. Seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia ini pengalihan lahan hutan menjadi perkebunan ini makin luas. Jadi Kalimantan itu hutan yang dibabat itu dua kali wilayah Pulau Jawa. Jadi bisa kalian bayangkan seberapa besar hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan. Seperti itu. Nah, menurut beliau, pembabatan hutan menjadi perkebunan ini nggak apa-apa, nggak masalah. Karena perkebunan itu kan juga memunculkan atau menghasilkan tanaman. Tanamannya kelapa sawit itu kan nanti akan menyerap karbon juga seperti itu. Nah, kemudian Bu Tata juga punya berita Menteri Sumber Daya Alam, Pak Bahlil. Tahu Pak Bahlil? Ya, baru tahu. Oke. Nah, menurut Pak Bahlil, negara maju sekarang itu dulunya membabat hutannya secara besar-besaran, secara ugal-ugalan. Jadi kalau semisal negara kita ingin membabat, ya nggak masalah seperti itu, menurut beliau. Negara-negara maju juga membabat hutan dan mengambil tambang tanpa banyak protes dari komunitas global. Kenapa kok sekarang Indonesia ketika ingin membabat hutan, itu banyak protes dari negara-negara luar? Pertanyaannya, dari dua kasus tersebut, yang pertama, silakan langsung ditulis jawabannya di kertas. Apakah kamu setuju dengan pernyataan beliau? Misal, ya setuju. Jelaskan, apa alasanmu? Kenapa kamu kok setuju? Semisal kalau kamu setuju. Kalau misalnya kamu nggak setuju, beri alasannya. Kenapa kok nggak setuju terhadap pembukaan lahan untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan ataupun pertambangan? Nomor 2, jelaskan apa saja dampak lingkungan dari pembukaan hutan atau deforestasi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit ataupun pertambangan. Dampak lingkungannya. Apa yang akan terjadi ketika hutannya itu dijadikan perkebunan? Apakah hewan dan tanaman akan baik-baik saja? Atau tanaman dan hewannya itu mau dibawa kemana? Apakah keadaannya baik-baik saja untuk masyarakat atau masyarakat adat atau masyarakat lokal? Jadi itu ceritanya kenapa negara itu melakukan deforestasi? Karena supaya kelapa sawit itu menjadi income untuk negara, supaya negara tidak banyak hutangnya, supaya fasilitas-fasilitasnya itu diperbarui. Jadi intinya kalau kita buka lahan menjadi kelapa sawit ataupun pertambangan, negara itu dapat duit gitu loh. Nah, duitnya itu nanti dipakai sama negara. Entah itu dibuat bayar hutang, entah itu dibuat fasilitas-fasilitas yang lain, seperti itu. Tapi negara fokusnya untuk membuka hutan. Yang nomor 3, solusi apa yang dapat kamu tawarkan supaya pemerintah tidak melakukan deforestasi? Kayak untuk menghasilkan atau untuk mendapat uang masuk ke negara, kira-kira selain deforestasi, kira-kira apakah ada solusi lain selain membabat hutan? Misal, kasihan Bu kalau membabat hutan, nanti orang hutannya kemana, nanti hewannya bagaimana, nanti tanamannya bagaimana. Bagaimana kalau solusinya seperti ini gitu. Sudah? Yang lain? Belum, oke. 5 menit lagi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Namanya pendapat nggak apa-apa berbeda. Nah, Bu Tata akan jelaskan hari ini kita mau ngapain. Seharian ini kita mau ngapain? Yang pertama, menganalisis studi kasus, tadi sudah kalian kerjakan. Yang kedua, praktikum. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Ada tanaman, coba kalian cek, ada tanaman? Ada arang? Ada batu? Ada tanah? Ada sekat atau kayu? Oke. Kalau nggak ada silakan minta ke temannya yang ada ya. Kemudian analisis soal LKPD-nya sudah kalian print? Sudah. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir presentasi. Sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang. Yuk, duduk sesuai dengan kelompoknya. Diberi nama anggota kelompoknya.
Ya. Oke, kita lakukan praktikum bersama-sama supaya tidak ada yang ketinggalan. Untuk mengerjakan soalnya, ketua tim atau ketua kelompok silakan membagi tugas dengan temannya. Satu anggota mendapatkan 3 soal, ya, supaya lebih cepat mengerjakannya. Boleh browsing. Ada kan bawa HP semua ya? Ya. Terus kalau misalnya ada soal yang sisa, silakan kalian kerjakan bersama-sama. Bu, kalau misalnya ada yang nggak tahu pembahasannya, boleh berdiskusi. Boleh berdiskusi ke anggota kelompok, sesama anggota kelompok. Gitu ya. Ini kira-kira jawabanku benar atau enggak? Nah, itu silakan tanya ke teman satu kelompokmu. Oke, kita lakukan praktikumnya bareng-bareng. Yang pertama, masukkan rocks. Rocks ini apa? Batu. Silakan masukkan batu ke dalam wadah. Dimasukkan ya. Ya, silakan dibagi. Siapa yang nulis, siapa yang praktikum. Dimasukkan batunya. Diri yang semangat. Arangnya sudah dicuci semua? Sudah, oke. Yang belum silakan dicuci dulu. Arangnya. Sudah ya? Arangnya dipotong kecil-kecil. Kalau ya, good. Batunya sudah dimasukkan? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Kalau batunya selesai, silakan masukkan charcoal. Charcoal itu apa? Arang. Silakan masukkan arang. Kalau batunya sudah selesai, silakan masukkan arangnya. Ingat, praktikumnya tidak untuk dimakan. Bisa membahayakan. Yang nggak punya arang, silakan minta ke temannya yang punya arang. Yang tidak punya arang, silakan minta ke temannya yang punya arang. Yuk, semuanya wajib bekerja. Untuk langkah-langkahnya silakan tulis sendiri ya. Yang tadi Bu Tata kasih instruksi silakan ditulis sendiri. Jangan lupa menggunakan kalimat aktif. Memasukkan, bukan dimasukkan, bukan masukkan. Pakai awalan me. Memasukkan, mencuci, gitu ya. Setelah charcoal, ini tanahnya. Oh ya, sekatnya dulu. Mohon maaf, sekatnya dulu. Sekat atau serbuk kayu, ya. Sekat atau serbuk kayu. Kalau kalian nggak beli serbuk kayu, boleh pakai sekat. Setelah itu baru tanahnya. Kemudian diberi bolongan supaya akar tanamannya masuk. Yang ketiga serbuk kayu atau sekat. Samen pakai apa? Oh, serbuk. Berarti pakai serbuk. Oh, pakai sekat ya. Berarti pakai sekat. Ya, ketiga. Ibu satu-satunya. Yes. Sudah? Habis sekat baru tanahnya. Serbuk kayunya sudah, tanah. Habis itu diberi bolongan, tanamannya dimasukkan, baru dikubur. Akarnya yang dikubur ya, akarnya mohon maaf. Akarnya yang dikubur. Iya, sekat atau serbuk kayu. Jadi kalau misalnya sampean bawa serbuk kayu tanpa sekat gitu. Oh enggak, kalau misalnya sampean bawa sekat ya udah enggak usah serbuk kayu. Dihias ya. Setelah tanamannya sudah, silakan dihias. Kalau ada sisa batu-batunya. Lumutnya ada? Enggak ada. Enggak ada yang ngambil lumut. Jangan lupa yang terakhir disiram air, dipercikan. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Peranan rumput apa? Makanan hewan ya? Apa? Peranan rumput. Peranan tanaman, ya. Selain makanan hewan. Pertindak taman. Selain itu,
tempat fotosintesis. Nah, kalau tempat lu fotosintesis dia menghasilkan apa? Oksigen. Oksigen buat apa? Napas. Iya, buat nafasnya makhluk hidup kan, manusia dan hewan. Itu berarti. Kalau sudah silakan dikasih air sedikit aja ya. Sudah, oke. Silakan dikerjakan kalau sudah. Tanahnya cuma segini. Boleh minta ini loh. Minta tanah boleh. Nah, ini loh tanahnya banyak. Ya. Yuk. Sudah. Kalau sudah langsung dikerjakan LK-nya. Ayo, jangan lempar-lempar. Dibersihkan pakai tisu ya mejanya. Itu tisunya di belakang. Ayo, Fata. Fata. Apa? 3. Iya, diciprati air. Nomor berapa ini? Ini nomor berapa? Nomor berapa ini? 7. Apa? Iya, dicentang aja. Nomor 7. Yang tabel pengamatannya dicentang ya. Tabel pengamatannya dicentang aja. Misal, gelas atau toples itu termasuk biotik atau abiotik? Satu orang 3 soal ya. Silakan ditentukan. 1 orang 3 soal. 1 orang 3 soal. Jangan Violet aja yang ngerjakan. Dibagi 3. 1 orang 3 soal. Dibagi. Ya. 1 orang 3 soal. Oh ya. Nama tanamannya silakan di searching. Nama tanamannya di searching. Gimana caranya? Ya, betul. Google Lens. Nama tanamannya di searching pakai Google Lens. Langkah-langkahnya yang tadi yang Bu Tata susun, yang Bu Tata instruksikan. Tadi kan gimana caranya? Masukkan apa, memasukkan apa. Nah, itu yang ditulis. Oh ya, slogannya yang terakhir jangan lupa slogannya Fata. Paling bawah. Buatkan slogan untuk melestarikan, menjaga lingkungan. Kita Fata merusak lingkungan. Sudah? Lapona. Iki lo koro kok iso. Oh, anjir. LK-nya. Masya Allah, Bu Tata sudah keliling balik lagi ke sini, gak ada perubahan. Ayo, iku loh. Wah, prosedur langkah-langkahnya membuat ini sayangku cinta. Membuat ini. Boleh mau Bu Tata ngomong. Meletakkan batu atau kerikil. Masya Allah. Sudah nomor berapa? Ini nomor berapa? Sudah selesai. 1. Mantap. Yang ini yang belum. Nah. Yang studi kasusnya yang belum silakan dilengkapi sambil menunggu yang lain. Sudah nomor berapa? Kok dari tadi Zulmi gantian yang nulis. 1 lembar harus ada 4 tulisan. Oke? Yang sudah boleh diringkes ya. Tidak ada 1 noda pun di meja. Silakan
bersihkan. Oke. Kesimpulannya jangan lupa ya. Apa disiram? Mengidentifikasi komponen penyusun lingkungan. Disiram apa Bu? Komponen penyusun lingkungan kan ada dua ya, biotik sama abiotik. Berarti yang termasuk biotik disebutkan apa saja, yang abiotik disebutkan apa saja. Tambahi yang kesimpulan. Adakah di antara 5 kelompok ini yang ingin maju sebelum Bu Tata? Ibu. Ya, yang itu dulu ya. Kita presentasi. Semuanya. Semuanya. Iya. Tapi kami ngomong kon. Yo. Sambil temanmu presentasi, kalian yang tidak presentasi mohon untuk menyimak, oke? Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditulis biar tidak lupa yang ingin kamu tanyakan ke kelompok ini, nggak apa-apa. Bebas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Nama saya Ana Hatta Isra, biasanya dipanggil Ana. Nama saya Alfiani Karno, bisa dipanggil Mira. Nama saya Flora Akila Sarvana Susanto, biasa dipanggil Flora. Tujuan pembelajarannya buat mengidentifikasi komponen penyusun lingkungan dengan benar melalui percobaan dan pengamatan. Alat dan bahannya ada gelas, kerikil, tanaman pakis Jawa, arang, tanah, lumut, sama serbuk kayu. Terus alat dan langkah kerjanya yang pertama, di sini masukin batu atau kerikil di paling bawah, terus masukin arangnya, masukin serbuk kayu atau di sini kita pakai sepatu. Terus abis itu masukin tanah, tumbuhannya pakis Jawa. Terus dihiasi, terus habis itu baru disemprot air sedikit. Soal kedua, apa peranan tanaman tersebut sebagai produsen? Soal ketiga, bagaimana komponen satu sama lain dapat berinteraksi? Misalnya, interaksi yang terjadi antara akar dan tanah. Komponen yang penggunaan plastik dan bahan-bahan yang sulit terurai, apa dampaknya bagi ekosistem? Karena bisa mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Nah, dari jawaban kita atau dari hasil kita ini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Ada yang mau ingin ditanyakan? Saya Kais? Enggak. Ataya? Violet? Ridi? ada. Kata? Kesimpulannya, terarium itu adalah ekosistem kecil yang dibuat dengan wadah tertutup untuk mempelajari hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Dan Kita bahas bersama ya. Tadi yang termasuk komponen biotik ada apa saja? Tumbuhannya dan hewan kalau ada juga lumut. Oke. Kalau yang termasuk komponen abiotik? Tanah, batu atau kerikil, gelas. Kalau yang tidak terlihat kira-kira apa yang termasuk abiotik? Air, angin atau udara ya. Sama cahaya matahari. Oke. Fungsi dari tanaman? Menghasilkan oksigen atau suplai oksigen. Oke. Tumbuhan, gimana interaksi antara tanah dan tumbuhan? Apakah masih ada ekosistem? Tidak, karena komponen biotiknya kan udah nggak ada. Ada apa saja? Akuarium, oke. Sawah. Bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kenapa kok penting? Karena tanaman sebagai sumber hidup makhluk hidup, oke boleh. Kalau misalnya ekosistemnya rusak, memangnya ada apa? Berpengaruh terhadap apa? Kelangsungan makhluk hidup, oke. Menanam tanaman, oke. Kalau punya lahan kosong, apa yang akan kamu lakukan?
menanam tanaman, boleh. Terus, ya karena plastik sulit terurai bisa merusak ekosistem dan lingkungan. Oke. Slogannya, apakah kamu setuju dengan pendapat beliau? Tidak. Kenapa? Yang setuju kenapa dulu? Karena apa? Oh, karena kelapa sawit dapat melunasi hutang negara. Oke. Kurang setuju kenapa? Karena hutan di Indonesia termasuk penyumbang oksigen terbanyak. Jika ditebang maka sumber oksigen akan berkurang dan menimbulkan hal Oke. Karena hutan di Indonesia itu penyumbang oksigen paling banyak di dunia. Jadi kalau misalnya hutannya ditebang maka oksigennya berkurang. Seperti itu. Yang nomor 2. Apa? Hilangnya habitat. Hilangnya hutan sebagai sumber oksigen. Ya, hilangnya. Mengandung kadar oksigen yang besar. Ya, hilangnya oksigen karena tanamannya sudah ditebang. Oke, yang terakhir solusi. Kira-kira solusinya apa ya? Kan sawah sebagai lahan sawit. Menggunakan sawah sebagai lahan sawit. Oke, ada lagi? Ada. Apa? Dengan menggunakan sumber daya alam yang lain dan memanfaatkan hal yang masih bisa digunakan kembali atau terulang ya. untuk menambah penghasilan negara. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang lain yang tidak membabat hutan, yang tidak mengeksploitasi ya. Memanfaatkan hal yang masih bisa digunakan. Oke, good. Ada yang ingin mau memberikan kesimpulan kita hari ini belajar apa saja ya? Belajar bikin terarium. Mengerti tentang ekosistem. Mengerti tentang ekosistem. Mempelajari fungsi terarium. Terus selain itu, belajar tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Oh, terakhir, nanti hasil diskusimu silahkan dibuat oleh 3 hal ini. Bentuk video presentasi, atau dibuat dalam bentuk poster atau infografis, atau dibuat makalah. Nanti dibuat di rumah ya. Silahkan tulis refleksimu. Yang pertama, bagaimana perasaanmu saat belajar materi hari ini? 2. Kegiatan pembelajaran manakah yang paling menarik? Kira-kira bagian mana ya? Apakah menjawab soal yang tentang pejabat publik, atau membuat terarium, atau kegiatan belajar bersama teman-teman, atau yang mana? Jika kamu diminta menjelaskan materi ini kepada temanmu, kira-kira bagian materi mana yang akan kamu jelaskan? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu masih belum memahami materi ini? Kira-kira kamu bakal ngelakuin apa kalau masih belum paham materi? Apakah kamu akan meminta temanmu untuk mengajari? Terakhir, apa yang dapat Bu Tata lakukan untuk membantumu untuk lebih memahami materi berikut? Kalau sudah, silahkan kertasnya dikumpulkan dan tanamannya dikumpulkan di depan ya. Pastikan mejanya bersih ya. Selanjutnya besok kita akan belajar tentang, coba Bu Tata cek keingatanmu. Kalau di dalam rantai makanan, biasanya kalian mendengar kata produsen, konsumen, pengurai. Kalau rumput termasuk apa? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Materi hari ini sudah jelas? Jelas. Yang hambatan? Enggak. Teman-temannya akur? Aman? Aman ya, nggak boleh saling bertengkar, bermusuhan, tidak boleh membuli, mengolok-olok, nggak boleh ya. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk videonya, kan tadi Bu Tata minta 3 ya, dalam bentuk video, terus apa lagi? Poster dan makalah. Itu dikirim ke Google Drive. Nanti Bu Tata kirim link Google Drive-nya ya. Oke, terima kasih semuanya. Bu Tata akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan dari awal sampai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga tetap sehat dan ceria dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.